fungsinya, ya, dan ini fungsinya dia untuk target organnya adalah di kelenjar payudara, di kelenjar payudara. Dia fungsinya ini membuat kelenjar-kelenjar ini dia siap untuk nanti dalam proses laktasi atau proses menyusui organ sudah melahirkan. Oke, ini regulasinya seperti juga hormon-hormon yang lain. Seperti hormon yang lain, dia ada proses regulasi dari hipotalamus, hipofisis, sama target organnya. Jadi dari hipotalamus hormon, kemudian hipofisis anterior, kemudian mengeluarkan prolaktin, nanti feedback mekanisme, negatif mekanisme. Terus dia ada juga dipengaruhi oleh hormon dopamin. Lebih kompleks untuk prolaktin ini. Nice to know aja buat teman-teman bahwa ada hormon prolaktin. Jadi nggak usah sampai nanti agak keluar. Paling kalau lihat ini ya protein, dan tidak dikemarin soal intinya dia bekerja di sini. Kemudian membuat payudara itu nanti siap untuk laktasi yang dibantu oleh hormon ini, oksitosin, untuk membantu supaya nanti laktasi. Disebut hiperprolaktin ini kalau kadarnya meningkat lebih daripada normal, dan seperti tadi saya sampaikan fungsinya untuk perkembangan jaringan payudara selama pregnancy, selama kehamilan, menginduksi, merangsang untuk laktasi. Jadi untuk teman-teman yang cewek nanti kalau punya anak ini masih dijalankan. Ya, disebut hiperprolaktin anemia kalau bukan proses kehamilan, tapi proses menyusui. Ini ruwet kan? Yang siap kalau dia katanya. Ya, intinya bahwa prolaktin ini diproduksi oleh hipofisis anterior, kemudian bekerja dan dia di clearance atau dibersihkan di ginjal. Nah, banyak yang mempengaruhi prolaktin ini. Ada PID, ada dopamin. Tidak usah diapain karena dia lebih kompleks. Seperti juga nanti diabetes insipidus agak lebih kompleks. Dan ada beberapa mekanisme dopamin, kemudian dia mengganggu produksi dari prolaktin atau enggak, dan nanti ada obat-obat yang dopaminergic yang mengganggu produksi prolaktin. Ya. Yang fisiologis, sekresi prolaktin meningkat kalau hamil, laktasi, kemudian tidur, stres itu agak meningkat. Sama ya apa ya? Timur iya, ada Joshua stimulasi. Kalau yang kurus itu ya katanya merangsang produksi. Nah, makanya kalau di proses laktasi itu kan ada nanti juga attachment dari bayi segala macam itu meningkatkan produksi dari prolaktin. Tapi kalau yang tidak normal ini paling sering tumor, enggak usah diapain ya. Pokoknya ada sesuatu yang tidak normal dari jalur hipotalamus ke hipofisis. Ya, yang paling sering hipersekresinya kalau ada prolaktin normal. Kita ada pasien yang memang ada tumor prolaktin normal, kan posisinya di dalam, hipofisis kan di dalam secara anatomis.
asing belum pernah ketemu laki-laki terus keluar air asinya gitu. Ya, mesti ruwet ini mesti. Kalau dia ada tumor karena tempatnya di dekat dekat diaspora itu bisa mengganggu penglihatan, sakit kepala, ini karena ada tumor. Oke, kalau perempuan mungkin dia seperti kalau semua perempuan hamil kan tidak apa-apa. Katanya gitu. Perempuan menyusui kadang-kadang dia terganggu menstruasi. Ini kalau ada hiperprolaktinemia pada perempuan kayak anak maupun dewasa mungkin dia jadi amenorrea nggak bisa jadi infeksi. Ingat saja kalau katanya KB alami itu kalau menyusui 2 tahun itu kan KB alami. Nah, itu karena efeknya dia menahan supaya ada terganggu di siklus menstruasinya salah satu. Jadi nggak akan bisa. Sebenarnya ada ibu-ibu yang menyusui terus hamil lagi ya. Yang paling sering adalah galaktorea. Galaktorea itu keluar air susu dari payudara tapi bukan karena proses kehamilan, bukan karena proses kehamilan. Jadi kalau tumor sama dengan payudara. Saya aja pusing lihat ini. Kita lewat saja. Ini yang paling sering adalah galaktorea yang beberapa kali saya ketemu galaktorea. Jadi ada minimal discharge seperti keluar ASI gitu, putih kayak ASI gitu. Jadi tadi kita lihat kasusnya paling sering karena prolaktinnya meningkat. Ada sebab yang lain selain prolaktin, hiperprolaktin. Ini contohnya, ini anak perempuan umur prolaktinnya meningkat umur 14 tahun. Ya, belum hamil, tidak hamil, datang karena keluar air susu dari payudaranya. Keluar air susu dari payudaranya. Kemudian kita lacak-lacak karena tadi salah satu penyebabnya kan obat-obatan yang tadi diudoamin. Kita lacak-lacak makanya dia dapat obat-obatan ini, obat-obatan psikiatri. Ya, obat-obatan psikiatri stelasi ini nggak bisa habis. Jadi dia keluar hasilnya dan begitu di stop ya. Ini contohnya ya. Jadi komplainnya ini lama kita 2013 11 tahun yang lalu. Dia ada yang baru dan saya masukkan ya. Ini karena ada bisi-bisi di telinga gitu kan, dia ada apa namanya seolah-olah ada bisi-bisi yang pasien-pasien schizofren itu kan begitu, ada suara bisi-bisi, kamu harus bunuh diri dan segala macam suara ini dan dapat obat-obatan salah satu. Nah, kita lihat kemarin begitu stelasinya di stop berhenti. Setelah berhenti. Bentar. Ya, ini tadi dengannya. Terima kasih sama pasiennya. Mungkin sekarang udah besar ya. Tapi kan itu belajar kita ya. Ya, ini ternyata karena obat-obatan. Kita waktu itu masih pikirkan adenoma atau proaktinoma itu cuman di sini kan bukan. Sekarang lagi ngetren, jadi zaman dulu bipolar sudah ada. Sekarang aja setiap orang ada kelainan sedikit di khususnya bipolar. Hari ini pesta ketawa nanti sore nangis bipolar. Kan gitu kan sekarang gitu kan. Naik turun ininya matematik sama depresi. Kayak siapa? Ya artis tadi ada katanya bipolar. Saya punya residen dia bipolar. Dia bipolar terus kalau punya obatnya bagus. Ada bapaknya pasien itu BA, dok jangan kaget ya kalau saya bipolar. Jadi kalau ada yang hari ini datang baik besok mungkin marah-marah. Senang kayak gitu. Ada marah-marah kumat ya bapaknya gitu. Kita tahu. Ada siapa lagi ya? Nih kita
hipofisis posterior. Spesifikasinya hipofisis posterior itu nanti kalau ingat embriologi, kamu tidak diajar embriologi. Ya, hipofisis anterior sama posterior ini dari dua asal. Mereka gambarnya selalu begini. Jadi dua asal adalah dari bawah, ini dari atas. Terus dia gabung. Gitu. Jadi selalu terpisah. Kalau hipofisis anterior karena asalnya berbeda, dia kalau dari hipotalamus dia pakai bangsanya TRH, IRH, GHRH, IRH, dan CBH. Tapi kalau hipofisis posterior ini asalnya dari atas. Jadi yang masuk ke sini adalah persarafan. Jadi dia tidak pakai RH. Ya, dia tidak pakai RH. Dia mungkin ini kecantikan yang lain, visi atau ini tidak pakai RH ya. Nah, ini cuma dua yang hari ini kita ngomongin vasopressin. Vasopressin nama lainnya adalah antidiuretik hormon. Nama lainnya adalah ADH, antidiuretik hormon. Saya sebutnya lebih vasopressin nama lainnya ADH. Jadi kadang disebut antidiuretik hormon. Saya senang ADH kenapa? Menunjukkan di sini antidiuretik hormon, antidiuretik itu anti pipis, bikin pipis. Jadi kalau kamu sudah minum 3 gelas itu dan tidak pipis itu ADH-nya berjalan. Nah, tunggu sampai selesai. Kok nggak selesai? Jadi 5 menit gitu. Itu ada ADH. Itu berarti ADH-nya jalan. Kalau yang tidak ada ADH-nya, meskipun tidak habis minum, pipis terus. Baru 5 menit keluar izin karena tidak ada ADH-nya. Ya, udah itu dong. Terus saya, enggak. Ya, kerjanya ADH atau vasopressin di ginjal karena urusan produksian ginjal ya, urusan diuresis di ginjal cara kerja. Terus dia tidak kadang dia kurang jadi pipis, kadang kelebihan dan pipis. Nah, ini cara menjelaskannya. Badan kita itu sama Allah dibikin bahwa kita tuh kondisi cairannya itu cukup terus, sehingga kalau misalnya minum 3 gelas tadi, 3 itu tadi yang saya dibagiin itu tadi kan cairannya banyak. Kalau cairannya banyak, dia akan kasih tahu ke hipofisis posterior, ini kan cairannya banyak, pipislah. Caranya dengan supaya pipis, ADH-nya dikurangi, nanti diuretik hormonnya dikurangi sehingga tidak antidiuretik jadi pipis. Terus tadi tidak sempat makan. Terus tapi sudah sempat ke kantin panas, keringetan terus kuliah 14-15 lari ke sini cairannya kurang dia akan memproduksi ADH lebih banyak di jalan pipis supaya cairannya tidak keluar. Makanya kalau yang sudah olahraga itu pasti ADH-nya
dia ngerti, nggak mungkin dia lagi haus terus kemudian masuk presinya dia berkurang. Itu bekerja bersama-sama supaya seimbang, sehingga kalau memang bekerja tipis banyak ya tidak haus, ADH-nya sedikit, tipis banyak. Kalau haus, ADH banyak, sehingga tipis. Itulah diatur-atur supaya akhirnya dalam badan kita itu cairan normal. Ini tadi antara haus dan ADH. Jadi kalau kekurangan cairan itu nanti fase presinya naik dulu, kemudian nanti muncul rasa haus setelah diosmolaritas. Tidak usah diamati ya osmolaritas. Nah, pokoknya gitu. Nah, ini contohnya yang kalau dehidrasi nanti akan nyuruh haus akan nyuruh ADH, ini kemudian cairannya direaksi. Ya. Oke, nah kenapa disebut diabetes insipidus? Ini penyakit diabetes itu seperti diabetes mellitus, gejalanya sama, yaitu poliuri banyak kencing. Jadi kalau disebut diabetes itu karena banyak kencing. Cuma kalau DM karena hiperglikemia, kalau ini karena ADH-nya. Kira-kira kalau diabetes insipidus ADH-nya kurang atau lebih? Kurang jadi diabetes terus. Ini gejalanya banyak minum, banyak pipis, hipernatremi, dehidrasi. Sayangnya kekurangan itu bisa dua macam. Kekurangan ADH tadi bisa memang absolut kurang, produksi dari hipofisis posterior yang kurang, atau cukup tapi dia tidak bisa bekerja begini. Yang dari produksi dari hipofisis posterior yang kurang disebut sebagai diabetes insipidus sentral. Kalau yang dia ada ADH-nya tapi tidak bisa bekerja disebut sebagai negrogenia. Analoginya ini seperti DM tipe 1, ini DM tipe 2. DM tipe 1 tidak ada insulin, DM tipe 2 ada insulin tapi tidak bisa bekerja, ini sentral. Ini sama. Kalau sentral DI ADH-nya tidak ada, kalau negrogenia DI ADH-nya ada tapi tidak bisa bekerja. Oke. Sebab-sebabnya paling kecil. Kayaknya saya jadi bikin soal tadi. Ya, tapi selalu kalau penyebab mesti kalau ada congenital dapat congenital terdiri dari lahir. Kalau didapat mungkin ada proses-proses tertentu, infeksi, kemudian tumor, itu kan didapat. Kalau dari lahir memang semenjak di dalam kandungan memang ada masalah di hipofisis posterior. Banyak pipis, kompor, pertumbuhannya terganggu. Tidak usah ini soalnya materi yang lain. Biar agak keren kalau ada kata rasanya. Tapi nice to know buat kalian yang mana tahu ada diabetes insipidus. Jadi kalau nanti ketemu pasien dengan poliuri sampai yang memikirkan bahwa dia diabetes, dia mungkin diabetes insipidus. Bedanya apa? Satu, ada gula darah. Kalau gula darahnya tinggi mungkin dia mellitus. Tapi kalau gula darahnya normal mungkin diabetes insipidus. Ada sebab yang lain namanya psikogeni. Psikogeni itu memang orang itu karena gangguan kejiwaan pengen minum terus, padahal udah cukup. Jadi reseptor halusnya terganggu. Itu ada namanya psikogeni, poliuri. Tapi ini tidak masuk di sini. Oke, cukup. Kalian siap-siap dulu. Harus banget.